Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semua? Semoga kita selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada zaman Rasulullah, ada banyak nama sahabat Nabi yang terkenal. Karena pengertian sahabat adalah orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, tentu jumlahnya sangat banyak sekali, dan tidak terbatas pada sosok yang populer dan sering dikisahkan saja. Ada banyak kisah lain, yang juga mengandung banyak inspirasi. Kisah dan nama sahabat Nabi ini juga harus diingat dan diambil hikmahnya, agar bisa menjadi pelajaran bagi seluruh umat Islam. Salah satunya adalah Miqdad bin Amr. Miqdad bin Amr atau Miqdad bin Al-Aswad dikenal sebagai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tergolong rombongan pertama masuk Islam atau as-sabiqunal awalun. Miqdad hidup pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, hingga Utsman bin Affan, Miqdad dikenal sebagai pemanah ulum dan seorang filosof. Miqdad bin Amr, putra Amr al-Bahrani, lahir di Hadramaut, Yaman. Ketika tinggal di Makkah, ia melayani Al-Aswad bin Abdul Yakhuts. Karena ketulusannya, Miqdad kemudian diangkat Al-Aswad sebagai putranya. Selain dikenal sebagai Miqdad bin Amr, ia juga dikenal sebagai Miqdad bin Al-Aswad. Nama Miqdad jarang diceritakan dibandingkan sahabat Nabi Muhammad yang lain. Meski menjadi salah satu dari 7 orang pertama yang menyatakan keislaman secara terbuka atau terang-terangan. Nama Miqdad mungkin lebih jarang diceritakan dibandingkan kisah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Kisah Miqdad juga tak jauh berbeda dengan Bilal bin Rabah. Miqdad yang sejatinya merupakan seorang pemikir ulum, harus menanggung penderitaan atas siksaan yang diterimanya dari kaum Quraisy. Namun berkat pemikiran dan hati yang tulus pada Islam, Miqdad yang serta-merta meninggalkan keyakinannya hanya karena siksaan yang menimpanya. Sebaliknya, Miqdad semakin meneguhkan keyakinan pada agama yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga suatu hari, Rasulullah mengamanatkan Miqdad untuk memimpin suatu daerah dan melantiknya sebagai seorang amir. Miqdad pun mengemban amanat tersebut dengan sangat baik. Hingga sampai suatu ketika saat Miqdad kembali dari tugasnya, Rasulullah bertanya, "Bagaimanakah pendapatmu tentang menjadi amir?" Dengan jawaban yang jujur, Miqdad mengatakan bahwa dia tidak ingin meneruskan amanat sebagai amir. Keputusan ini diambil karena menurut dia dengan menjadi pemimpin kedudukannya berada di atas dari orang lain. Berbeda dengan kebanyakan orang yang ingin menempati posisi tertinggi, Miqdad justru tidak menginginkan hal itu. "Anda telah menjadikanku menganggap diriku berada di atas semua manusia. Demi Zat yang telah mengutus Anda membawa kebenaran, sejak saat ini aku tidak berkeinginan lagi menjadi pemimpin sekalipun untuk 2 orang selama-lamanya," ucap Miqdad. Semenjak menempati posisi sebagai amir, Miqdad memang selalu dikelilingi oleh kemewahan dan sanjungan dari banyak orang. Namun hal tersebut dipahaminya sebagai suatu kelemahan yang dapat menjauhkannya dari agama. Miqdad akhirnya memantapkan diri untuk menghindarinya dengan cara mundur dari jabatan sebagai amir. Meski begitu, kecintaan Miqdad terhadap Islam sangat besar. Dia memiliki tanggung jawab penuh terhadap bahaya yang selalu mengancam, baik dari tipu daya musuh maupun kekeliruan kawan sendiri. Di antara sikap bijaknya adalah kehati-hatian dalam menilai orang. Sikap ini juga ia pelajari dari Rasulullah yang telah menyampaikan kepada umatnya, berubahnya hati manusia lebih cepat dari periuk yang sedang mendidih. Miqdad dikenal sebagai sosok pemberani dan bersikap kesatria. Miqdad bin Amr juga dikenal sebagai pemikir. Ketika umat Islam di Mekah pergi berhijrah ke Yasrib, Miqdad turut serta bergabung. Ia juga terlibat dalam rangkaian perang yang dilakukan kaum muslimin menghadapi kafir Quraisy. Saat perang Badar, ia bertarung dengan mengendarai kuda. Ia menyulut semangat kesetiaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu orasinya yang menyentuh hati disampaikan dalam perang Badar. "Demi yang telah mengutus engkau membawa kebenaran, seandainya engkau membawa kami melalui lautan lumpur, kami akan berjuang bersamamu dengan tabah hingga mencapai tujuan."
Biar mati, asal Islam tetap jaya. Begitulah semboyan Mikdad bin Amr. Prinsip yang selalu diwujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kejayaan yang walaupun harus dibalas dengan nyawa sekalipun. Kiranya Mikdad telah memperoleh kehormatan dari Rasulullah SAW dan menerima ucapan. Sungguh Allah telah menyuruhku untuk mencintai 4 orang dan Allah telah menyampaikan pesannya bahwa mencintai mereka. Semoga penghormatan dilimpahkan atasmu di akhirat Mikdad bin Amr. Semoga Allah menurunkan semangat kepahlawanan Mikdad di hati para pejuang dan pembela Islam yang menjadi penerusnya.